Aila, Azura, Febri, Ira, Ika, Novita, Intan, Mahira, Jenny, Anjani, Rata, Jarni, Maharani, Jingga, Mailani, Nabilayu. Nabilayu kemana nih? Sakit ya? Nabila Putri, Nadira, Nur Indah, Tika, Juwita, banyak yang nggak datang ya, tapi mungkin ya. Rizkania, Salsabila, Salwa, Selvi, Jahara, Siti, Sarna, Sri Rezeki, Nia, Zaskia, Diamega, Zaskia Ahmiani. Alhamdulillah ya, yang gak hadir mudah-mudahan didoakan, yang sakit semoga lekas sembuh ya. Sekarang pembelajaran kita mengenai menuntut ilmu. Kalau dibuka ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan ya. Sebelum lihat ke video, ibu jelaskan sedikit bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau hukumnya wajib apa itu? Dikerjakan, memahala, tinggalkan berdosa. Jadi kita berdosa kalau nggak belajar, kalau kita mampu ya, diwajib ya. Karena apa? Karena ada wahyu pertama ya yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu surah apa? Surah Al-Alaq ya 1 sampai 5. Siapa yang bisa membacakannya? Ya, Lata, silakan Lata. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1 sampai 5. Ya, di sini Iqra, suruh baca. Kita disuruh pintar. Kenapa? Kita adalah khalifah di bumi ini. Kita pemimpin. Ya, kalau kita mau makan ayam, kan nggak ayam yang makan kita kan? Ya. Nah, kita pemimpinnya. Kita mau makan apa ini? Ayam. Kita ambil ayam. Mau makan sayur apa ini? Kangkung, bayam, terserah. Ya, kita yang menjadi khalifah. Jadi kalau jadi khalifah itu harus pintar. Gimana caranya supaya ayam ini nggak punah, bisa dimakan lagi, ya kan? Kebutuhan makanan, sayur-sayuran bisa dimakan lagi. Hari ini nggak habis. Maksudnya hari ini kita makan bayam, 2 hari lagi nggak bisa makan bayam kalau kita nggak belajar, bodoh. Ya, jadi kalau kita belajar kita tahu cara mencocok tanam, ya kan? Cara berkembang biaknya hewan yang wajib yang kita makan, ya. Itu maksudnya. Kenapa kita harus belajar, ya? Ini ada video. Di video ini nanti dijelaskan cara menuntut ilmu, apa pahalanya, apa hikmahnya, semua dijelaskan ya. Setelah nanti kita menonton video ya, kita ambil hikmahnya masing-masing dari kalian menulis kesimpulan dari video, nanti maju ke depan satu-satu. Oke, gimana? Sudah aman? Kita udah videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. 8 yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan, jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang lama terasa singkat, pekerjaan yang berat menjadi ringan,
Dengan ilmu, manusia memperoleh segala yang ia cita-citakan. Ilmu adalah sumber kehidupan. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah adalah perintah untuk membaca atau belajar. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang diketahui oleh manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu wajib terbagi atas dua bagian. Pertama, fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang kedua, fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti misalkan ilmu mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah, dan lain sebagainya. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan derajat yang tinggi. Beberapa keutamaan-keutamaan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pertama, orang yang menuntut ilmu akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Yang keempat, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Yang kelima, lebih utama dari salat 1000 rakaat. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Sedangkan yang ketujuh, orang yang menuntut ilmu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Berikut adalah perilaku yang mencerminkan seorang muslim dalam menuntut ilmu. Pertama, jadilah orang yang berilmu atau pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki, seorang muslim dapat mengajarkan ilmunya kepada orang yang lain. Yang kedua, jika tidak dapat menjadi orang yang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat dilakukan, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang yang berilmu. Yang kelima, janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memiliki yang kelima, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Khususnya spesifikasi ilmu fikih sebagai kesimpulan. Di pesantren itu pula ada seorang santri, sebut saja namanya Fulan. Fulan ini merupakan seorang santri yang menetap 13 tahun bersama Habib Abdullah bin Umar Asy'ari dan sangat cerdas, kuat hafalannya, tangkas dan rajin. Ia menjadi santri yang sudah mencapai derajat mufti saking pintarnya. Ia juga hafal semua masalah fikih yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Musa, sebuah kitab yang tebalnya 10 jilid cetakan Daruliyah atau 4 jilid cetakan Darul Kutubil. Kesehariannya di pesantren, Fulan ini disukai oleh teman-temannya, sebab ia dibutuhkan oleh rekannya untuk menjelaskan pelajaran yang belum dipahami serta mengajar kitab-kitab lainnya. Hampir 13 tahun menjadi santri Rubah Karim, tentu saja hampir dipastikan kapasitasnya dia termasuk ulama besar. Namanya pun tersohor hingga keluar pesantren bahwa ia termasuk calon ulama besar yang akan muncul berikutnya. Hingga akhirnya setan mengelabui si Fulan, ia pun merasa orang yang paling alim.
Bahkan ia merasa kualitas dirinya sejajar dengan kealiman guru besarnya. Tidak cukup sampai di situ, kesombongan itu berlanjut hingga ia berani memanggil gurunya dengan namanya saja, ya Abdullah. Nauzubillahi min dzalik. Di mata para ahli ilmu, hal ini merupakan tindakan yang sangat-sangat tercela dan kesombongan yang nyata. Barang siapa yang memanggil gurunya dengan sebutan namanya langsung, tidak mengagungkannya ketika memanggil, maka dia tak akan meninggal, kecuali sudah merasakan hidup yang fakir baik dalam ilmu maupun materi. Melihat kesombongan si fulan, Habib Abdullah Asy-Syatiri sabar dan memilih diam saja. Syidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan, diamnya seorang guru saat muridnya tidak sopan pada gurunya, tetap akan mendapatkan azab dari Allah. Kesombongan itu pun berlanjut. Si fulan pada suatu hari akan keluar dari Lubat Tari menuju kota Mukalla untuk berdakwah. Ia pun keluar dari pesantren begitu saja tanpa minta izin kepada Habib Abdullah Asy-Syatiri. Hingga pada saat Madras Ribat, sebutan untuk pengajian rutinan di Lubat Tari, Habib Abdullah menanyakan keberadaan si fulan yang biasanya duduk di depan, namun tidak kelihatan. Kemanakah si fulan? Sebagian murid yang mengetahui menjawab, si fulan sedang berdakwah ke kota Mukalla. Habib berkata, apakah dia izin kepadaku? Sontak murid yang lain diam saja. Dan Habib Abdullah kemudian berkata, baiklah, kalau begitu biarkan si fulan pergi akan tetapi ilmunya tetap di sini. Di sisi lain di kota Mukalla Yaman, para ahli ilmu dan talibul ilmi dan para pecinta Habib Abdullah Asy-Syatiri yang mendengar bahwa si fulan santri senior Lubat Karim akan mengisi ceramah di Masjid Baumar Mukalla Kodim, mereka pun berbondong-bondong datang. Mereka pun mempersilahkan si fulan untuk memberikan ceramahnya. Si fulan naik ke mimbar dan memulai isi ceramahnya. Ia memulai dengan basmalah, hamdalah, sholawat kepada Nabi Amabadu. Kemudian ia membaca sebuah ayat. Ketika ini menjelaskan ayat ini, namun ternyata dia terdiam seperti kayu yang berdiri tegak dan kebingungan tak mampu berbicara menjelaskan ayat tersebut. Hingga dia duduk 5 menit dia terdiam di hadapan jamaah. Di hadapannya dia menoleh ke jamaah dan mereka juga memandang si fulan. Hingga akhirnya dia duduk menangis karena semua ilmu yang pernah dia hafal hilang seketika. Bahkan kitab kecil Safinatun Najah tak hafal satu kalimat pun, apalagi kitab Tufah yang awalnya telah dihafal. Ketika dilibat bagaikan unta yang sangat mahal harganya karena mempunyai keistimewaan dan kelebihan sendiri, jamaah yang melihatnya kaget melihat itu. Salah satu ahli ilmu di kota Mukalla yaitu Habib Abdullah Shadiq Al-Habsyi. Beliau pernah mondok mencari ilmu di Ribat Tarim selama 9 tahun. Beliau mengerti bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres dari si fulan. Kemudian datanglah kabar bahwa si fulan telah Isa'atul Adab, berbuat kurang baik terhadap gurunya. Ia pun bertanya pada si fulan. Setelah mendengar penjelasannya, si ahli ilmu menasehati agar ia minta maaf pada sang maha guru. Memang sudah dikuasai oleh setan, ia pun enggan untuk tawadu dan minta maaf pada sang guru. Hidupnya pun bertambah tragis. Ilmunya sudah hilang dan tanpa ada keluarga yang mau menerimanya, tanpa teman yang peduli pada nasibnya. Hingga ia hidup dalam keadaan sangat miskin di pinggiran kota Mukalla dan sehari-hari menjadi penjual arang di toko area pasar. Hingga akhir hayatnya ia hidup dalam keadaan miskin, bahkan untuk sebuah kapan pun ia tak punya dan diberi sedekah oleh ahlul khair yang dermawan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu yang mengurus jenazahnya dan memberi sumbangan kain kafan adalah Habib Abdullah Shadiq Al-Habsyi. Dari kisah ini mari kita perbaiki etika kita kepada guru kita dan kepada siapapun agar tidak suul adab. Imam An-Nawawi berkata, seyogyanya bagi seorang pelajar tawali rendah hati kepada gurunya dan menjaga tata krama ketika bersamanya. Meskipun gurunya itu lebih muda, tidak begitu terkenal, nasabnya lebih rendah dan mungkin kesalehannya kalah dengan muridnya. Dengan tawadu, rendah hati, niscaya ilmu akan ia dapatkan. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah berubahnya hati guru kepada muridnya, dari yang semula ridho menjadi murka. Andai saja semua guru dari timur dan barat berkumpul untuk
si murid itu, maka mereka tidak akan mampu kecuali gurunya itu telah ridho kepadanya. Perkataan-perkataan di atas sebagai bahan renungan bagi kita semua yang notabene masih berstatus murid. Jika kebetulan kita sebagai guru, maka jangan sekali-kali kita berharap untuk dihormati. Subhanallah, semoga yang sekarang membagikan tausiah ini, semua dosanya diampuni Allah, diangkat derajatnya, dimudahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, dan mendapatkan jodoh yang setia, serta anak yang soleh dan soleha, sehingga bisa masuk surga melalui pintu mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tadi ada ilmu yaitu ilmu fardu ain sama fardu kifayah ya. Ya, fardu ain sama fardu kifayah. Fardu kifayah itu ilmu-ilmu selain ilmu agama. Itu kalau di sekolah ilmu apa itu? Kalian apa? Kejuruan, matematika, bahasa Inggris, BKN, Penjas, BK ya, itu kalau di sekolah. Jadi kalau fardu ain yang di sekolah pelajaran apa? Agama. Artinya fardu ain. Ya, kewajiban bagi masing-masing. Jadi kalau masing-masing nggak tahu pelajaran agama, bagus nggak usah jadi agama Islam, ya kan? Jadi kita harus semangat belajar agama. Kenapa? Karena hukumnya fardu ain, ya. Yang kedua menjelaskan mengenai seorang murid yang, dan itulah ya biasanya zaman sekarang itu ada muridnya merasa lebih pintar daripada gurunya, nggak mau mendengar kata gurunya dijulukin dengan yang gelar-gelar yang luar biasa, ya kan? Betul kan? Manggil namanya depannya Bu dalam hati, tapi namanya terlalu besar, ya kan? Misalnya Bu Epi, gitu. Padahal itu nggak boleh, ya kan? Kenapa? Apa sih katanya walaupun gurunya lebih muda dari kalian, kan di sini banyak guru-guru muda kan? Jadi jangan sepele, yang namanya guru itu ilmunya lebih daripada muridnya, ya. Nanti lihat, gitu banyaknya ilmu, dia istilahnya udah mantap, gara-gara tidak hormat dengan gurunya, apa yang terjadi? Ilmunya hilang, ya kan? Hilang. Itu kalau gurunya nggak ridho, itu dia, aduh apa tadi ya? Makanya kalau kita nggak suka ilmu pengetahuan, nggak bisa. Kayak ini pelajaran agama, kalau nggak suka, selamanya pun nggak dapat. Tapi kalau kita suka, insya Allah dapat. Ya, jadi silakan buat kesimpulan masing-masing ya Tia, buat kesimpulannya. Nanti yang mau maju ke depan, silakan. Ya, silakan mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit sayangnya untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silata Jami Fardan, ya silakan Kalata menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rata Zali Fardan ingin menyimpulkan dari video yang kita tonton bersama. Menurut saya dari video yang pertama yang di atas yang kita tonton tadi, menuntut ilmu adalah kewajiban semua manusia. Tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Dengan ilmu kita bisa terselamatkan dari dunia maupun akhirat. Dengan ilmu yang berkah dan manfaat untuk investasi kita hidup. Dan jika orang tua kita meninggal, maka dengan ilmulah kita bisa mendoakan orang tua kita. Dan video yang kedua menurut saya
Kita tidak boleh sombong dan melupakan seseorang yang telah memberikan kita ilmu. Kita harus senantiasa memuliakan para guru-guru kita dan guru sangat berjasa bagi keberhasilan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua kita mintakan sama Selvi untuk menyimpulkan isi video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyimpulkan hasil video yang saya tonton dengan tadi. Karena ilmu pengetahuan merupakan hal yang sangat penting, maka kita harus belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Untuk menuntut ilmu dalam agama Islam adalah wajib. Kewajiban tersebut melakukan ilmu Islam baik laki maupun perempuan. Sekianlah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat lah. Yang ketiga kita suruh Zaskia Adia Mega ya, silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Adia Mega akan menyimpulkan video yang kita tonton tadi. Dari video pertama kita mengetahui bahwa orang yang memiliki kemauan kuat dalam menuntut ilmu pasti akan terus mencoba meskipun terkadang kesulitan, malas dan putus asa datang mengakhiri. Orang yang tinggi semangat akan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dan tidak akan puas dengannya sebagian saja. Tidak menyalahkan orang lain atau merasa paling benar, selalu mencari tahu apa yang tidak diketahui dan memperdalam ilmu yang dimiliki. Dan dari video yang kedua kita mempelajari salah satu penyebab sulitnya rezeki adalah durhaka kepada seorang guru, sombong dan meremehkan. Dan janganlah sekali-sekali kita datang kepada guru hanya karena ingin mendapatkan ilmu. Namun setelah kamu merasa lebih pandai dan hebat dari guru, kita melupakan dan menjauhnya dan kita merasa sudah tidak membutuhkannya lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan segitu kita panggil Intan Fahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Fahira ingin menyimpulkan hasil video yang tadi kita tonton. Mau setinggi apapun hasil yang kalian dapatkan, janganlah sampai menjadi orang yang sombong dan angkuh, sehingga memandang orang lain rendah dan beranggapan orang itu di bawah kita. Tidak perlu membanggakan apa yang sudah kita capai, karena di atas kita pasti masih ada yang lebih dari kita. Sama seperti di atas langit masih ada lagi. Jadi mau setinggi apapun, kita selalu menjadi orang yang rendah hati dan dermawan. Karena apapun yang kita punya hanyalah pinjaman dan akan kita kembalikan ketika wafat nanti. Dan yang kita bawa ketika kita wafat nanti hanyalah ilmu pengetahuan, amal ibadah, sholat dan lain-lain sebagainya. Sekian dari kesimpulan video kedua video yang tadi. Saya Intan Fahira undur diri. Waalaikumsalam. Nah, yang ketiga, yang terakhir ya, kita panggilkan Ayla. Silakan Ayla. Jadi dari 5 orang nanti mewakili seluruh dalam kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyimpulkan dari dua video menjadi satu kesimpulan. Video pertama itu mengenai tentang ilmu, orang yang berilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Dari video kedua tentang orang yang sombong karena dia merasa dia tuh udah ilmu itu udah cukup pantas gitu untuk menadi di dunia. Jadi dari dua video itu sebenarnya yang kita ambil, mau kita punya ilmu seberapa banyak, mau kita punya ilmu seberapa besar, seberapa luas, tetap di atas kita itu masih ada
Salah satunya itu guru. Jadi mau kita punya ilmu, misalnya nih dari 1 sampai 100%, kita merasa itu udah punya 99. 1%-nya itu paling hanya seberapa lah gitu kita ibaratkan. Jadi sebenarnya itu masih ada gitu yang lebih daripada kita. Yang 100%-nya itu sebenarnya masih ada. Jadi kita merasa kita udah punya ilmu, kita kayak aku udah punya ilmu kok, ngapain lagi harus nuntut ilmu. Itu sebenarnya itu salah. Jadi walaupun kita punya ilmu, kita tetap harus belajar, tetap harus mencari tahu. Karena nggak semua yang ada di dunia ini kita udah tahu. Bahkan setelah kita tidak ada di dunia, kita tuh sebenarnya nggak tahu apa selanjutnya. Jadi kita tuh harus belajar. Jika kita sudah punya ilmu, kita sudah merasa cukup tahu, jangan sombong, jangan melupakan orang yang sudah memberi kita ilmu. Salah satunya guru. Jangan merasa guru itu rendah. Aku udah punya segini kok, ngapain lagi hormatin dia. Nah, dari cara manggil itu kayak si ini tanpa manggil guru, ibu, bapak, jangan kayak gitu. Karena tanpa adanya dia, kita nggak ada apa-apanya. Kita tuh masih sebutir apa ya, tidak jagung gitu lah, nggak ada apa-apanya. Jadi mau seberapapun besar ilmu kita, kalau nggak ada guru, kita nggak ada apa-apanya. Jadi walaupun kita udah dikenal banyak orang, kita udah punya ilmu yang menurut kita cukup, ingat, kita itu semua ada seperti itu karena guru. Dan jika udah terkenal, jangan lupa kita tetap harus nuntut ilmu. Jangan merasa kita udah pandai, udah cukup jadi aku. Kayak aku merasa aku nggak penting lagi ilmu itu, jangan seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari 5 orang temenmu yang mewakili, ya semuanya udah bisa, ya artinya kita tinggal jalanin. Itu kan teori, kita tinggal jalani prakteknya sekarang. Kita menuntut ilmu, ya. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk menuntut ilmu. Walaupun menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, ya. Menuntut ilmu itu gak ada batasnya. Mau tua, mau muda, silakan. Jangan bilang kakek itu, ibu itu udah tua masih juga belajar, masih juga sekolah, ya. Nah, menuntut ilmu tidak ada batasnya, hanya kewajiban bagi laki-laki dan perempuan, ya. Jangan sombong, hargai. Pasti yang paling utama adalah akhlak. Ini akhlak yang paling utama dalam agama, ya. Sepintar apapun kamu, sebanyak apapun ilmumu, kalau kau tidak menghargai guru, ilmumu akan hilang, ya. Jadi saling menghargai, saling menghormati dan mempunyai akhlak yang mulia, itulah yang akan nanti diperbaiki dalam menuntut ilmu, ya. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kita laksanakan sebaik-baiknya, menuntut ilmu dengan baik, sehingga kita menjadi orang yang sukses nanti ke depannya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya, sebagai tugas nanti kita buat di halaman 170, ya. Nanti dikerjain di rumah. Minggu depan akan Ibu kumpul, ya. Sekian pembelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.